Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan." Sakaratul maut. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Quran Surat An-Nazi'at ayat 1-2. Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri." Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja. Untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi dari jenazah semerbak aroma misk terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai Sakaratul Maut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah diriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya." Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya." Quran Surat Qaf ayat 19. Maksud dari sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq, perkara yang benar, adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Dan ayat berikutnya, "Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, 'Siapakah yang dapat menyembuhkan?' Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26-30. Syekh Sya'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya.
bahwa ketika ruh sampai pada tarqi, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itu Allah berfirman, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang akan menyembuhkan? Artinya, siapa yang akan meruqyahnya? Dari kata ruqyah, pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun pada qada dan qadar, jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Maksudnya, kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Sedangkan beberapa hadis Nabi yang menguatkan fenomena sakaratul maut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada suatu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqul A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, taat kala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, alangkah beratnya penderitaanmu ayahku. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian Rasulullah dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dalil penguatnya, keumuman firman Allah, setiap jiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Dalilnya hadis Al-Bara' bin Al-Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, dalam riwayat, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah ruhnya keluar, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kain kafan dan hanut tadi. Dari jenazah, semerbak aroma misk terwangi yang ada di bumi. Malaikat memberi kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan dengan ridho Allah untuknya. Secara tegas,
Dalam kitabnya, Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, "Janganlah takut dan sedih," serta membawa berita gembira tentang surga. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, 'Rob kami adalah Allah,' kemudian mereka beristiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, 'Janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Fussilat ayat 30. Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, niscaya para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, "Janganlah kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan jangan bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, atau agama, sebab kami akan mewakili kalian dalam perkara itu." Mereka para malaikat memberi kabar gembira berupa sirnanya kejelekan dan turunnya kebaikan. Kemudian Ibnu Katsir menukil perkataan Zaid bin Aslam, "Kabar gembira akan terjadi pada saat kematian, di alam kubur, dan pada hari kebangkitan." Dan mengomentarinya dengan, "Tafsiran ini menghimpun seluruh tafsiran, sebuah tafsiran yang bagus sekali dan memang demikian kenyataannya." Firman-Nya, "Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat." Maksudnya, para malaikat berkata kepada orang-orang beriman ketika akan mencabut nyawanya, "Kami adalah kawan-kawan kalian di dunia," dengan meluruskan, memberi kemudahan, dan menjaga kalian atas perintah Allah. Demikian juga kami bersama kalian di akhirat, dengan menenangkan keterasinganmu di alam kubur, ditiupkan sangkakala, dan kami akan mengamankan kalian pada hari kebangkitan. Penghimpunan, kami akan membalasi kalian dengan syiratal mustaqim dan menghantarkan kalian menuju kenikmatan surga. Dalam ayat lain, Allah mengabarkan kondisi kematian orang mukmin adalah keadaan baik dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." An-Nahl ayat 32. Syekh Asy-Syinkiti mengatakan, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Rabb mereka dan menjauhi larangannya, akan diwafatkan para malaikat, yaitu dengan mencabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan thayyibin, baik, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Menurut tafsiran yang paling sahih, memberi kabar gembira berupa surga dan menyambangi mereka dengan salam. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita saat sakaratul maut? Kondisi umum proses pencabutan nyawa seorang mukmin udah lagi ringan. Namun, kadang-kadang derita sakaratul maut juga mendera sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya, sebagaimana yang dialami Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan pedihnya sakaratul maut seperti diungkapkan Bukhari dalam hadis Aisyah di atas. Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis tersebut, kesengsaraan dalam sakaratul maut bukan petunjuk atas keyakinan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan sakaratul maut yang menimpa para nabi maka mengandung manfaat. Yang pertama,
supaya orang-orang mengetahui kadar sakitnya kematian dan ia, sakaratul maut, tidak kasat mata. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, tidak ada gerakan atau keguncangan. Terlihat ruh keluar dengan mudah sehingga ia berpikir perkara ini ringan. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya. Taat kala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, kendati mereka mulia di sisi Allah dan kemudahannya untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan ia rasakan dan dihadapi mayit secara mutlak. Berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur, kecuali orang yang mati syahid. Yang kedua, mungkin akan terbetik di benak sebagian orang. Mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan rasulnya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini? Padahal Allah mampu meringankan bagi mereka. Jawabnya bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan orang yang semakin mirip dengan mereka seperti dikatakan Nabi kita. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah ingin menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat, sebab kepedihan ini adalah hukuman bagi mereka dan sanksi untuk kejahatan mereka, maka tidak bisa disamakan. Sedangkan orang kafir, maka ruhnya akan keluar dengan susah payah, ia tersiksa dengannya. Nabi menceritakan kondisi sakaratul maut orang kafir atau orang yang jahat dengan sabdanya, sesungguhnya hamba yang kafir dalam riwayat lain yang jahat jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan dari langit dengan wajah yang buruk dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut safut, penggerek yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Secara eksplisit, Al-Quran telah menjelaskan bahwa para malaikat akan memberi kabar buruk kepada orang kafir dengan siksa. Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksa sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, "Keluarlah nyawamu." Pasalnya, orang kafir yang sudah datang ajalnya. Malaikat akan memberi kabar buruk kepadanya yang berbentuk azab, siksa, belenggu, dan rantai, neraka jahim, air mendidih, dan kemurkaan Ar-Rahman Allah. Maka nyawanya bercerai-berai dalam jasadnya, tidak mau taat dan enggan untuk keluar. Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuh. Seketika itu, malaikat mengatakan, "Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Artinya, pada hari ini kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur karena mendustakan Allah.
dan lantaran kecongkakan kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya dan tunduk kepada Rasul-Nya. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir mintai dikembalikan agar bisa masuk Islam. Sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertaubat dan beramal soleh. Namun, sudah tentu permintaan mereka tidak akan dikabulkan. Allah berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Rob kami, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda kegulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meski sejenak saja untuk menjadi insan muslim yang soleh. Namun, kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Jadi, persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajmain.